Tak sehari di Pantai Bondi adalah tragedi paling memilukan di destinasi ikonik Australia. 15 orang meregang nyawa usai dua pelaku, ayah dan anak, melepaskan tembakan yang membabi buta ke arah mereka. Saat menyisir lokasi insiden nahas itu, polisi menemukan sebuah petunjuk mencengangkan. Dua bendera Islamic State of Iraq and Syria alias ISIS berada di dalam mobil pelaku penembakan. Fakta lain pun terungkap. Kedua pelaku ternyata sempat berkunjung ke Filipina tak lama sebelum tragedi penembakan. Pertanyaan pun muncul, apa yang mereka lakukan di sana? Apakah sekadar berlibur ataukah ada proses indoktrinasi? Tragedi Bondi adalah manifestasi wajah baru terorisme global. ISIS mungkin telah runtuh di Timur Tengah, tapi tanpa komando ideologinya masih hidup, dipupuk melalui perjalanan lintas negara dan propaganda senyap. Fisiknya tinggal ilusi, tapi ideologinya tetap berdenyut dan kini membunuh tanpa peringatan. Simak selengkapnya dalam video berikut. Di atas kertas, bukti-bukti fisik yang dikumpulkan kepolisian New South Wales menceritakan latar belakang yang lebih luas. Salah satunya adalah keterkaitan pelaku dengan kelompok negara Islam Irak dan Suriah alias ISIS. Mengutip CNN, pelaku penembakan tersebut adalah Sajid Akram dan putranya Naved Akram. Sajid tewas dalam baku tembak dengan polisi, sementara Naved kini berada dalam tahanan rumah sakit. Rekaman menunjukkan Naved menggunakan senapan bolt action dengan kemahiran tinggi yang menembakkan 4 peluru dalam waktu kurang dari 5 detik dari jembatan penyeberangan. Target mereka spesifik, yakni menyasar warga Yahudi Australia yang sedang merayakan malam pertama festival Hanukkah. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tidak ragu menyebut ISIS sebagai inspirasi di balik serangan ini. Indikasi afiliasi ideologis itu diperkuat oleh temuan alat peledak dan bendera ISIS di kendaraan pelaku. Namun, potongan teka-teki yang paling mengkhawatirkan aparat keamanan adalah rekam jejak perjalanan mereka. Komisaris Polisi New South Wales Mal Lenyon mengungkap, kedua pelaku bepergian ke Filipina bulan November lalu, Senin 15 Desember 2025. Saat ini pihaknya sedang menyelidiki alasan dan tempat mana saja yang kedua pelaku kunjungi di Manila. There has been reports in the news about our two offenders travelling to the Philippines last month. I can confirm that they did travel to the Philippines. The reasons why they went to the Philippines and the purpose of that and where they went when they were there is under investigation at the moment. I also confirmed that the vehicle, which is registered to the younger male, contained IEDs, but I also confirmed that it contained 2 homemade ISIS flags. We continue to work through the motive of this tragedy, and we'll continue to do so, and I think it's really important that our investigators continue to be given time to do that. Otoritas Filipina mengonfirmasi bahwa pasangan ayah dan anak ini tiba di Manila pada 1 November 2025 dan langsung menuju Davao, kota terbesar di Pulau Selatan Mindanao. Mereka menghabiskan waktu hampir 1 bulan di wilayah yang memiliki sejarah panjang ekstremisme tersebut sebelum kembali ke Sydney pada tanggal 28 November, hanya 2 pekan sebelum serangan Bondi terjadi. Analis keamanan menilai bahwa Sajid dan Naved kemungkinan besar tidak pergi ke Mindanao untuk belajar menembak. Sebab Sajid yang merupakan seorang imigran India sudah memiliki lisensi senjata api resmi di Australia dan memiliki 6 pucuk senjata. Tujuan perjalanan itu diduga lebih bersifat psikologis dan ideologis. Analisa The Guardian menyebut ada dugaan kuat mereka pergi ke Filipina dalam rangka indoktrinisasi. Analisa The Guardian menyebut ada dugaan kuat mereka pergi ke Filipina dalam rangka indoktrinasi. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui pengajaran intensif oleh individu yang karismatik daripada melalui keterampilan militer.
Perjalanan ke Filipina yang dilakukan kedua pelaku membuka diskusi yang lebih luas tentang metamorfosis ISIS. Kelompok ini mungkin telah kehilangan kekuatan fisiknya, namun mereka berevolusi menjadi entitas yang lebih kecil dan sulit diprediksi. Wilayah Mindanao di Filipina dikenal sebagai markas bagi kelompok negara Islam Asia Timur atau ISIA. Mengutip New York Times, Rommel Banlow, pakar anti-terorisme di Filipina menjelaskan, terdapat pergeseran fokus dari ISIS belakangan ini. Pergeseran narasi ini sejalan dengan meningkatnya antisemitisme global yang kemudian diadopsi oleh simpatisan ISIS sebagai bahan bakar baru untuk radikalisasi. Model serangan Bondi mencerminkan strategi leaderless jihad alias jihad tanpa pemimpin. Dalam model ini ISIS pusat tidak perlu mengirimkan perintah, dana, atau senjata. Mereka cukup menyediakan narasi kebencian melalui propaganda daring. Simpatisan seperti keluarga Akram kemudian bertindak secara mandiri, namun mendedikasikannya untuk tujuan global ISIS. Tragedi Bondi menyingkap celah menganga dalam sistem keamanan nasional Australia. Naved Akram pernah diselidiki selama 6 bulan oleh Badan Intelijen Keamanan Australia atau ASIO pada tahun 2019 karena koneksinya dengan 2 orang yang kemudian dipenjara. Tetapi penyelidikan itu ditutup karena tak ada bukti radikalisasi saat itu. Naved tidak lagi dipantau, tetapi 4 tahun kemudian ia menjadi salah satu pelaku penembakan massal terburuk dalam sejarah modern Australia. Albanese mengakui adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang sistem intelijen. Sebab pihak berwenang saat itu meyakini kedua pria itu lolos dari deteksi karena mereka bukan bagian dari sel yang lebih besar. Tragedi penembakan di Pantai Bondi adalah sinyal bahaya bagi keamanan global di abad ke-21. Tragedi ini membuktikan bahwa meskipun ISIS secara organisasi telah melemah, ideologinya tetap memiliki daya rusak yang mematikan. Perjalanan singkat ke Filipina dan bendera buatan tangan di mobil pelaku adalah simbol dari era baru terorisme, terdesentralisasi, mandiri, dan sangat sulit deteksi. Pertanyaannya kini adalah bagaimana pihak berwajib dapat mendeteksinya sebelum pelatuk ditarik. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.